Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memberikan tutorial, membagi pengalaman cara menggunakan power supply. Kali ini saya menggunakan power supply merek nih, Sunsen yang 1 ampere, yang analog atau yang jarum. Power supply ini sebenarnya tidak hanya digunakan untuk HP saja, tetapi kadang digunakan untuk seperti alat elektronik lainnya, seperti laptop atau komputer juga. Ya baik, pertama-tama perkenalan ini. Saat membeli power supply nanti akan mendapatkan segerombolan ini kabel. Mendapatkan ini power supply serta kabel ini. Ini saya jelaskan. Ini buat yang ini jelas untuk USB. Kemudian ini yang merah ini kutub positif, tapi untuk buat apa ya, mencantolkan gitu, seperti buat gini. Ini model ini model Nokia kan, ini modelnya gini, ini bisa dicantolkan gini, cantolkan ya. Ya seperti itu. Ini ada modelnya, ada positif dan ada negatif, ini sama dicantolkan gitu. Kemudian ada lagi yang model buaya, atau ini ya model buaya gini lah. Ini juga ada kutub positif dan negatifnya. Pertamanya ini ada warnanya, warna merah dan warna hitam. Ada warna merah dan warna hitam kayak gini modelnya. Ini saya ada lagi ya, modelnya kayak gini. Ada tutupnya, ada lapisannya kayak gini nih, kayak karet. Ini ada tutupnya, cuma udah hilang karena udah lama dipakai. Sebenarnya dikasih warna, dikasih tanda biar nggak salah kalau pas mau menggunakan, nggak salah mana positif negatif. Nah, ini saya kasih solasi biar warnanya hitam, biar biar ingat kalau ini negatif. Ya ini tadi positif negatif, jadi ada 2 ya. Ini positif, sama positif cuma beda bentuknya aja. Kalau ini juga negatif. Kemudian ada ini lagi, ini ada bentuk untuk kabel BSI, model BSI. Ini yang warna hijau, ini digunakan untuk Nokia. Jadi kadang HP Nokia nggak fokus ya. Kadang HP Nokia itu ada yang harus menggunakan ini kabel BSI. Kalau yang ini nggak digunakan ini ya. Mungkin buat itu Sony, tapi nggak pernah saya gunakan, cuma ini ya ini. Jadi Nokia biasanya kalau nggak pakai ini nggak bisa nyala. Jadi misalnya ada Nokia kayak gini, terus pakai yang itu negatif positif, terus nggak nyala, berarti harus memakai ini. Ditambah ini di tengah sini. Jadi samping sebelah kiri itu, ini sebelah kiri ini positif, ini tengah BSI, pinggir ini negatif, seperti itu ya. Cara penggunaannya, pertama mati, dicolokkan, kemudian dinyalakan. Ini 0 standby, ini ditancapkan sebelah sini. Ini ada 2 ya, ini yang untuk tes
seperti ngetes tegangan baterai. Ini volt dan tes. Ini bisa diarahkan ke sini seperti gini caranya. Ini tanjakan, ini buat tes ya, buat tes baterai, isi baterai. Ini atau enggak ini? Ya ini. Ya, ini positif ya. Taruh di konektor baterai yang positif yang sebelah samping sendiri. Kemudian ini taruh sini. Nah, itu bergerak. Coba lagi ya. Fokus ke power supply nya. Ini. Nah, berarti isinya ada 4 ampere, 4 volt, maaf. Ada 4 volt. Untuk tekanan baterai itu HP bisa nyala jika baterai ini terisi minimal itu 3,7. Mana ada tulisannya. Nah, itu 3,7 volt. Jadi kalau kurang dari itu HP baterai tidak bisa digunakan atau tidak bisa mengangkat ini HP-nya tidak bisa nyala. Biasanya kasusnya pada HP Android sekarang itu sering gitu, mati total, tapi yang rusak sebenarnya cuma baterainya aja. Caranya itu ya dikejut baterai, nanti saya jelaskan ya. Ini kedua, ini tadi untuk tes baterai. Kemudian ke sampingnya ini dipindah, ini ke negatif, ini merah ke positif ini. Kemudian ini diceklekan ke sebelah kiri ya, ke ini. Output meter. Nah, ini buat pengeluaran, maksudnya pengeluaran harus, jadi buat nyalakan HP itu ya. Ini kan standby, ini diputar voltage, ini diputar sampai ke 3,7, bisa 3,7, bisa sampai maksimal 4,2 sekitar segitu. Biasanya saya 40 atau 41 ya. Nah, ini ya. Setelah itu, nah ini kesenggol, makanya bunyi kesenggol. Kalau ini kesenggol ya, ini senggol, nah nanti bunyi. Itu tandanya short atau gabung ground. Ya, saya contohkan ke HP ini, HP Nokia ya. Cara menentukan positif negatifnya nanti bisa dilihat di di baterainya ada ya. Ini biasanya kalau Nokia itu sebelah ini, sebelah samping sendiri itu ini negatif, positif, maaf, positif. Jadi gini, buat yang aja, aku senggol terus ini namanya lah. Gini, tanjakan sini. Kemudian yang negatif taruh samping. Ya, ini nanti saya bedakan. Nah, gini aja. Nah, maaf, kesenggol. Aduh, kesenggol ke bawahnya, ke PC bawah, Nah, gini. Nah, jangan sampai kesenggol ini ya, tutup ini kaleng. Kalau kesenggol yang plusnya ini, maka akan itu nge-short ke ground, makanya bunyi terus kayak tadi itu ya. Setelah gini kita pencet. Ini yang tidak menggunakan nah, tidak menggunakan BSI. Nah, saat menyala, nah, ini akan naik. Nah, ini bunyi Assalamualaikum ya. Nah, ini nyala, naik. Saya ulangi ya, saya matikan dulu ya. Mulai pertama ya, setelah ditancapkan tadi
ini kemudian tekan fokus ke sini. Nah, fokus ke ini ya, tekan, nanti akan bergerak hampir naik. Nah 0,1 itu power PMU atau isi power naik ya paham ya. Kemudian yang menggunakan BSI, ini model yang menggunakan BSI HP ini HP jadul, HP model Nokia tipe 2626. Ini pinggir sebelah kiri ini positif, dan samping kanan sendiri negatif. Nah ini kan harus menggunakan BSI. Kalau tidak menggunakan kabel BSI atau yang hijau tadi, maka nggak akan nyala. Fokus ke ampernya. Nah dia cuma angkat sedikit lagi, set, nah angkat sedikit ini ya, fokus ya. Oh maaf, nah ini angkat dikit. Nah berarti ini harus menggunakan kabel BSI yang warna hijau. Nih taruh di tengah, nah gini. Nah udah nyantol kan ya. Setelah gini baru dipencet, fokuskan. Nah fokus, pencet power, set. Nah dia nyala. Lepas ternyata. Lepas guys ya. Lagi maaf, ulangi lagi, pencet power, dia naik, set. Nah ya terima, pencet tengah. Nah ini nyala ya. Jadi kalau saat ada servisan Nokia terus dipakai negatif sama positif nggak nyala, jangan panik dulu, coba dikasih kabel BSI yang warna hijau. Mungkin model HP itu harus menggunakan kabel itu ya, nyala ya. Nah udah. Nah, ini kalau ke Android sama aja semuanya, tinggal mencari kutub negatif dan positif. Kemudian cara kejut baterai. Ini contoh ya, ini enggak ada servisan kejut baterai, jadi contoh aja. Ini misal baterai kosong itu maksudnya gini, ketika dicoba memakai desktop ini misal ya, desktop dia tidak nyala. Nah itu berarti baterai dalam keadaan kosong. Itu walaupun di cas itu tidak nggak masuk, jadi harus dikejut. Nah caranya ngejut itu gini, ini voltase volt ya, meter ini dinaikkan sampai 12 volt 12 volt. Nah jangan lebih, kurang nggak apa-apa. Ya 12 lah, 12 gini. Kemudian cari, jangan sampai keliru ya, jangan sampai salah, keliru. Nah ini kelihatan ya, ini positif, ini negatif, berarti positifnya samping pinggir. Nah itu caranya gini, ini taruh di positif, kemudian yang negatif taruh ke negatif, tapi pelan. Nah gini, nah tekan lagi, bunyi kan sampai normal lagi. Set, ini kira-kira 3 kali. Bentar aja,
udah nanti keisi. Nah, setelah itu dicoba memakai desktop ini, cas kodok begini. Nah, aduh, gimana tuh ini? Nah, kalau udah kayak gini, nah, udah ada indikator masuk, berarti baterai sudah terisi. Nah, ini baru bisa dicas menggunakan menggunakan cas biasa, atau ditaruh di sini terus dicas bisa berarti. Yang sering terjadi pada HP Android sekarang itu gitu ya, kayak gini. Nah, ini baterainya, ini ditentukan dulu kutub positif negatifnya. Maaf, berantakan ini. Nah, setelah gini pindah ke folder, jangan sampai lupa nih ya. Ini multitasking-nya agak rewel ini, kadang-kadang minyak keluar nih. Nah, setelah gini caranya gini, ini tuh tempelkan ke samping-samping. Nah, itu keluar cuma main, itu kan main, berarti ini kutubnya salah, jadi dibalik sampai itu main di bawah di samping ini hilang. Cara gini. Nah, itu kan hilang. Aduh. Mana ini kan? Nah, itu ya, kelihatan ya. Aduh, susah ini. Nah, itu sampai gitu, berarti ini sudah benar. Tadi keluar lah isinya 3,7 volt. Berarti untuk ini, berarti untuk sebelah sini, sebelah kiri ini min, dan sebelah kanan ini sebelahnya itu plus. Pokoknya kalau cari apa min plus itu menggunakan ini multitester. Kalau mau tembak jangan sampai langsung menggunakan ini, jadi pakai ini dulu. Caranya itu tadi ya, udah paham ya. Terus sama tadi telah ketemu kutub min dan plusnya, sekarang begini kan, ini diingat-ingat tadi untuk yang samping itu negatif, samping lagi positif. Nah, ini itu ya cara kejut baterai. Ya, gini. Nah, itu satu. Nggak kelihatan ya. Lagi set kayak tadi itu sama set. Nah, udah 3 kali atau 4 kali kayak gitu. Nanti dicek pakai itu tadi multitester atau avometer. Kalau sudah mengeluarkan volt itu sebesar 3,7 atau ke atas, itu berarti sudah bisa digunakan. Ini cara yang paling gampang ini. HP mati total hanya rusak pada baterainya atau baterai dalam keadaan kosong, biasanya karena dicas. Karena dicas semalaman, terlalu lama dicas, ada protek, langsung mati, baterai mati ya gitu. Setelah kejut baterai jangan lupa diturunkan ini voltnya, jangan sampai enggak, nanti bisa jebol mesin kalau sampai salah ya. Sekarang cara mengisi baterai. Baterai misal gini ya, ini mengisi. Nah,
Ini kan isinya kelihatan ya, 2 balok ya, kelihatannya dikit-dikit 2 balok. Caranya gini, gampang. Minimal maksimal itu 5 volt, jangan lebih. Caranya ini dilihat tadi, min plusnya, minnya di samping sebelah sini, plusnya sebelah sini. Lihat ya, setelah ditancapkan tadi ya, angkat, pokoknya jangan sampai bunyi. Nah, maksimal 5. Ini kalau diturunkan pol, nah pol ini di volter itu 4,0, berarti isinya dalam baterai ini 4 volt. Ya, ditaikkan ya tadi, terus jadi cepet mengisi menggunakan power supply, tapi harus hati-hati, jangan ditinggal, jangan cepet ya. Udah ya gitu caranya ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.